Hai, gue Riang. Gue Syifa. Balik lagi di Awas Jurik. Hati-hati ditongolin. Waduh, tongolin apaan? Ditongolin sama yang itu tuh. Si cantik. Cantik banget. Aduh, ada di belakang lu. Enggak, jangan belakangin gue. Sorry nih ya, gue tukar posisi. Syifa takut banget soal kalau ada lokasi di sini. Gak mau gue. Daripada ditongolin lagi gue. Gimana kabar lu, Syif? Alhamdulillah, terbebas dari corona. Wah, alhamdulillah ya. Iya benar itu good news banget itu. Iya. Enggak good news banget ya. Jangan gitu dong, jangan Kaget gue ya, anduk. Oh, anduk. Enggak Anduk napak. melayang Ya. nggak? Aduh, anjing. Casper. Aduh, Casper. Syif, Ah, ada cerita apa nih hari ini? banyak ceritanya. Anjir, banyak nih. Apa aja nih? Jadi lo kan tahu dulu gue Hmm? anak organisasi parah anjir. Oh iya, FYI nih, gue sama Syifa sekampus. Tapi beda angkatan. Cuman beda angkatan dan jurusan. Kebetulan waktu gue lagi diklat dia juga ada. Lo ada gak sih waktu itu? Ada, gue sempet ada di klat. Sempet ada ya. Berarti ini momennya pas diklat ya? Diklat fakultas nih waktu itu. Wih, kita flashback nih. Wah gila. Di kampus berarti nih. Di waktu itu lagi di puncak. Oh, di puncak? Uh-uh. Oke. Waktu itu ada satu villa. Hah? Boleh sebutin gak sih namanya? Sebut aja gak apa-apa, nggak di sponsor juga kok. Nggak mungkin juga di sponsor. Jadi waktu itu ada villa. Mungkin emang udah trending paling serem kali ya di daerah puncak. Itu namanya Baramuli. Oke, iya baru mulai tahu gue. Baramuli itu gue lupa di angkatan berapa yang gue diklatin. Itu tuh emang agak-agak chaos waktu itu. Chaosnya kenapa tuh? Banyak yang serupan. Anjir. Parah ya. Oke. Emang sih usut punya usut karena emang yang di diklat itu anak-anaknya pada jorok. Joroknya soal kehigienisan atau omongannya? Higienisan. Oh. Kan kalau cewek kan per bulannya Oh, ada oke. tanggungan. Nah itu dia tuh nggak buang sampah pada tempatnya. Jadi nyuci gitu nggak bersih kan, otomatis kan. Iya. Yang kayak gitu-gitu suka kan sama Iya. bau-bau amis darah. Si cantik gitu demen kan. banget tuh sama gituan. Parah. Makanannya katanya. Makanannya Oke. sehari-hari gitu kan. Udah tuh. Nah waktu itu biasa kalau misalkan di klat kampus itu ada yang namanya mencari jejak, kayak jurit-jurit malam gitu lah ya. Oh, mencari jejak namanya. Enggak sih, kalau kita bilangnya waktu itu apa sih ya? Pos to pos. Pos to dulu pos. bilangnya. Oke. Pos ke pos maksudnya. Iya betul. Nah Oke. kebetulan waktu itu gue lagi ngawasin doang nih, karena kan anak BEM bukan nggak boleh sih, emang nggak ada yang semuanya jaga dari pos 1 sampai akhir kan. Terus? Nah gue cuman mobile doang muter-muter kan. Lu ingat nggak ada berapa nih yang pesertanya? Banyak. Kalau Soalnya panitianya? Kalau panitia itu biasanya dari angkatan 2013 angkatan gue, terus 14. Oke. Nah yang di diklat itu kalau nggak salah 15 apa 16 gitu gue lupa. Nah itu waktu itu gue masih mobile tuh. Terus gue jaga yang namanya di puncak kan dingin ya. Gue masuk lah ke dalam villa. Emang villa kan keadaannya digelapin semua, dimatiin semua lampunya. Itu satu villa tuh mati kan. Nah pas gue masuk ke dalam, gue duduk di tengah-tengah. Apa sih, kayak lobby utama gitu kan. Duduk sebelah gue emang ada yang udah. Lobby atau ruang tamu nih? Lobbynya. Oke. Itu sekaligus sama ruang tamu sih kayaknya. Cuman kan emang ini villa gede nih kalau nggak salah. Gede banget, parah. Itu dia 2 lantai. Jadi di lantai 1 tuh ada sekitar berapa kamar ya? 2 apa 3 gitu gue lupa. Nah di atas itu yang emang buat panitianya. Nah itu gue di bawah duduk, emang keadaannya tuh mati lampu, bukan mati lampu, dia emang dimatiin lampunya kan. Terus? Sebelah gue itu ada anak maba kayaknya lagi sakit, gue juga nggak tahu kan. Oke, nggak enak badan lah ya. Terus gue duduk, gue nggak tahu ya, mungkin emang karena kecapean atau suges apa gimana. Badan gue goyang, gue lagi duduk biasa gini, terus gini. Lagi enak? Iya, gak enak goyang gitu kan. Terus gue ingat kalau misalnya orang mau kerasukan, mau ketempelan gitu, digoyang badannya kan. Terus jadi maaf gue potong dikit. Kalau katanya ya, si makhluk halus ini emang suka sama yang keadaannya abu-abu lah. Iya, antara capek sama yang sadar sama gitu. fit, antara hujan dan tidak, antara gelap dan enggak. Dah itu kesenangannya. Remeng dah iya. Oke, lanjut terus. Nah udah tuh
gue udah mulai goyang, oh gue nggak boleh bengong, nggak boleh apa-apa, soalnya gue bener-bener nggak megang HP sama sekali kan. Ada HP di saku kan, di saku alma mater kan, cuman nggak gue mainin waktu itu. Udah tuh gue alihin pandangan gue, gue main handphone kan, pegel, gue begini di lantai 2 itu ada emang satu ruangan lampunya itu nggak boleh mati, gue juga nggak tahu kenapa itu ya. Satu ruangan lampunya nggak boleh mati, tapi sorry, boleh dimasukin? Itu juga nggak boleh. Oh itu nggak boleh dimasukin? dimasukin? Boleh dimasukin sama siapapun. Oke. Yang gue pernah intip-intip ya dari balkon lantai 2 itu tuh kayak normalnya kamar biasa. Emang ada meja, cuman barang-barangnya kayak antik gitu. Oh banyak barang antik di situ. Nah udah tuh gue begini, terus gue ngeliat sekeliling gitu kan. Pas gue liat kamar itu ada dong yang nongolin. Apa tuh? Si Mbak. Waduh, Mbak Kay, si cantik itu. Oke, terus posisinya lu lagi posisi gue main handphone tadi ya? Enggak, gue lagi gak main handphone tuh. Gue lagi naruh HP karena emang udah bosan kan naruh HP. Gue liat begini, anjing itu apaan? Dia matung doang. Anjing, tapi dia untungnya gue nggak ngelihat bener-bener ngeliat mukanya ya. Gue cuma ngeliat fisik badannya aja, gue nggak berani kan. Gue liat itu apa rambutnya, terus dia cuma gini doang ngelongok. Udah, gue balikin pandangan gue keluar. Yang lu liat bener, maksudnya itu jelas nggak sih? Jelas banget. Lu kayak ngeliat cewek pakai baju warna putih, terus rambutnya panjang kayak gitu. Cuman untungnya gue nggak ngeliat mukanya, kayaknya dia lagi ngebelakangin gue deh. Wah, gimana? Cuman dia begini. Banget lagi gue. Sumpah itu dari situ gue dia ngebelakangin lu tuh. Ngebelakangin gue. Nggak lama kemudian paginya kan udah ada azan subuh kan. Azan subuh, ada nih satu kesurupan dong. Oke, terus si peserta nih kesurupan. Pesertanya kesurupan. Cowok cewek? Waktu itu yang pertama kali kesurupan tuh cewek. Oke. Pertama kesurupan cewek, berarti ada lagi nih. Oke, lanjut. Bener-bener chaos, wah gila sini. Nah, itu udah sekitar jam 6 kalau nggak salah. Nah, itu untungnya si cewek ini, gue lupa namanya siapa, dia masih bisa ngehandle, jadi nggak terlalu, kayaknya dia punya ilmu juga sih. Oh gitu, dia ngerti mungkin ya. Jadi nggak terlalu kayak yang, wah aing mau di dia gitu nggak gitu. Kayak nyari wifi. Gitu. Kayak nyari wifi. Terus. Nah udah tuh di situ dia masih kayak ya udah bisa disolawatin gitulah sama gitu. Anak-anak kan. Udah tuh nggak lama kemudian udah abis sholat segala macem, ada lagi nih 2 apa 3 orang gitu yang udah nangis-nangis, dibawalah ke lantai atas kan. Nggak lama kemudian semuanya ngerembet. Sumpah itu di situ di sebelah gue nih ada teman gue. Oke, terus ada teman gue udah kayak kejang-kejang, gimana sih orang kesurupan. Itu udah dipencet-pencet gitu, gue bingung ya, gue ngapain nih, gue takut kesurupan juga. Kan dia kayak udah ngerejeng gitu ya. Iya ngerejeng gitu gue. Ya anjir, gue baru pertama kalinya ngeliatin orang kesurupan samping gue. Dan itu temen gue sendiri. Itu temen lu sendiri? Temen gue sendiri. Anjir. Satu angkatan gue kayak oh my god anjir, gue mesti ngapain anjir. Tapi di momen seperti itu lo ngeliat lagi sih cantik itu? Untungnya enggak ya? Untungnya enggak. Terus? Karena gue juga gak mau kan, keadaannya udah chaos kayak gitu kan. Gue ngeri juga pak kalau misalnya gue lihat ikutan gimana. Iya bener. Udah tuh di situ udah chaos. Ternyata bukan temen sih, kayak adik angkatan gue ini yang bawah yang gue diklat ini ada yang bisa lihat. Katanya, ada yang sensitif ya. Katanya dibilang dia nggak suka kedatangan kita gitu karena jorok itu tadi. Pertama itu karena ngusik juga. Gitu. Musik karena yang ada pos-pos itu ya, jerit malam itu ya. Kebanyakan tuh mereka kan biasa lah kalau pos-pos kan teriak-teriakan seniornya. Disitulah dia nggak sukanya. Udah tuh itu pertama. Oke. Gila baru malam pertama berarti ini. Enggak, itu diklat pertama. Oh diklat pertama, oke. Ini berarti setiap diklat nih. Setiap diklat, untungnya gue selalu ada. Siap. Di villa yang sama nggak? Enggak, kalau ini diklat UKM. Di kampus nih. Bukan. Di villa di Puncak. Villa juga, Puncak juga. Cuman gue lupa deh nama villanya apa ya. Udah banyak kan sih yang datengin. Tapi Barmudi tadi itu emang tenar tuh. Itu emang lo boleh cek tuh Barmudi itu ya. Itu emang setahu gue emang ada kisahnya kenapa gitu. Tapi gue pertama kali baru kesana udah ngerasain kayak gitu kan. Kayak anjir apaan sih. Udah tuh di situ. Valid lah ya kalau emang tempat itu. Bener-bener ada sesuatu di dalamnya.
Nah itu juga gue emang ngediklat di villa itu 2 kali. Cuman untungnya yang kedua kali tuh nggak ada yang aneh-aneh. Tapi emang ada sih pulang-pulang bawa temen. Jangan lihat kesana dong. Enggak, ini lu nyimbo kentang gak sih? FYI ya, ini dari anjing kenceng banget gue. Ini dari kemarin sore jam 4. Gue potong dikit ya. Sama jam 7 malam. Kemarin tuh bau kentangnya nyanter banget. Dan ini sekarang bawa kentang lagi nih. Ini sekedar info aja. Ini bukan wallpaper ya, bukan. Ini beneran kita emang di luar. Ini lokasinya jalan. Emang beneran kita tengah jalan. Emang kita di pojokan, di lokasi base camp kita di pojokan. Sebelah kiri kayak ada kebun. Dan gak ada tukang kentang yang pasti di sini. Gak ada dong. Adanya tukang nasi geprek. Iya, lu ke Dieng aja yang banyak kebun kentang itu nggak jarang banget lu nyembuh kentang. Kayak gitu, kecuali emang lagi dimasak ya kentangnya ya. Ini kan gak di Dieng. Nah, udah itu doang sih, yang penting bau banget kentang nih. Kayak gitu. Ya Allah. Lanjut sih. Aduh, udah tuh. Dan yang diklat kedua emang gak chaos yang pertama sih. Cuman ada satu panitia. Wih, thank you Ban. Gila, sponsor. Sun. Amin. Terus yang kedua ini emang gak se-chaos yang pertama. Yang pertama itu emang udah chaos. Jadi kita semua karena tuh beruntun bener-bener banyak. Hampir kayaknya setengah villa. Itu kesurupan semua. Dan yang namanya kesehatan kan, yang namanya medis udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain kan. Ya udahlah, dipanggil lah penjaga villa, katanya ya udah pulang aja. Dipanggil semua ya bubar. Itu belum acara akhirnya. Padahal itu udah dari kepotong hari acara kedua, udah tuh pulang, buset, tim acaranya nangis, semuanya nangis. Gue juga yang panik abis juga. ngeliat kayak gitu kayak anjrit, pertama kalinya loh. Terus tahun kemudian di diklat yang kedua di tempat yang sama itu juga ada, cuman nggak separah yang pertama. Yang kedua ini cuman anak panitia. Dia tuh ketempelan, benar-benar ketempelan sampai dibawa ke Jakarta. Anjir, tempelan apa deh? Anak kecil, Pak. Wah, anjir. Katanya kalau yang bisa lihat ya, katanya dia tuh suka sama ini anak. Waduh, bukan anak kecil, udah gede nih berarti nih kayaknya. Kayaknya iya, gitu. Cewek sih yang ketempelan kan, kayaknya sih emang si anak ini suka sama ini cewek, katanya imut mungkin kan. Emang baik sih anaknya. Itu berapa hari, 3 hari, 4 hari ketempelan. Jadi sifatnya yang tadinya agak dewasa jadi kayak anjrit, bocah banget nih anak. Lu kenal banget berarti sama orang ini? Kenal, cuman gak terlalu dekat sih. Iya, tapi kebetulan emang kelihatan lah ya, gitu. maksudnya kelihatan banget. Gue bilang, ini kalau dilepasin, kan dia ngekos ya, ini kalau dilepasin sendirian aman gak? Aman lah insya Allah. Iya bener juga ya. Itu sempet berapa minggu gitu gak ke kampus. Oh gitu, kenapa alasannya? Karena ketempelan itu. Gue gak tahu itu kabarnya gimana waktu itu. Nah maksudnya lu apa dia demam atau apa? Biasanya kan reaksinya begitu tuh. Kalau itu kayaknya dia masih sehat-sehat aja. Awal sebelum dia ketempelan sih agak-agak meriang gitu kayaknya. Berarti dia seminggu tuh ya nggak ada di kampus? Nggak di kampus sama sekali. Kan biasanya kalau udah habis acara kan kita ada kayak rapat gitu kan. Buat akhir-akhir tuh ngebahas semuanya kan. Nah itu dia nggak ada. Nah di situ juga untungnya kayaknya sih cowoknya juga nggak jaga waktu itu. Untungnya. Untungnya ya. Terus ada lagi nih yang diklat gue yang di UKM. Ini di villa juga? Di villa juga, di puncak juga. Rata-rata kalau diklat di kampus itu jarang ada yang di kampus. Jarang kan ya, villa terus ya? Ribet ya. Jadi di villa kan. Padahal kampus kita horor parah sih. Wah itu gue juga ada loh di kampus. Sumpah itu gue ngalamin, ya najis dah. Ih gak mau lagi gue. Yang villa dulu deh. Yang villa dulu. Jadi gini, waktu itu gue lagi ngediklat anak-anak, biasalah senior. Iya, seneng banget lo ya kalau udah ngediklat. Iya, soalnya kalau jadi yang mabanya kan gue nggak pernah aware kan, pasti diomel-omelin gue, jadi gue nggak tahu kan. Nah ini kan gue kebanyakan bengong, kebanyakan diemnya kan. Nah itu tuh ada si anak maba yang di diklat ini, kayaknya emang ketempelan lagi. Gampang ketempelan. Ini orangnya beda ya? Udah beda. Ini sebut aja si Mbak A. Si Mbak ini emang udah ketempelan cuman gak kelihatan. Nah waktu itu ada nih anak tongkrongan kita juga nih. Dia iseng-iseng sebelum dia ketempelan itu, dia iseng-iseng foto. Foto apa nih? Foto bagian-bagian sudut-sudut ruangan yang ada di villa itu kan. Ini iseng aja? Iseng aja. Iseng aja. Nah sama di sebelah kan nih villa nih, sebelah itu ada kayak kolam renang, terus di sana kebun gede banget. Tapi kebunnya bukan yang hutan-hutan gitu ya, cuman kayak lapangan gitu, cuman ada pohon pohon pisang.
Nah di situ dia foto-foto napas banget di kamar yang intermezzo dulu nih. Jadi si yang ketempelan ini ditempatin di kamar yang gue tidurin bareng sama Denny. Di foto di situ ada si Mr. P. Waduh, anjir, poci Untung, bro. tapi itu gue nggak lihat sih, cuman serius lu, ada poci di situ. ada poci di situ. Nah udah tuh dia ketempelan. Senior gue ini emang bisa ngelihat. Diajakin ngobrol nih si yang ketempelan ini. Kamu ngapain di sini? Kita nggak ganggu. Saya nggak suka ya sama kalian. Buset, itu baru pertama kalinya gue ngeliatin orang ketempelan seadem itu. Anjir. Ternyata yang nempelin tuh emang sesosok apa sih, kiai gitu loh. Kiai. Ketempelan kiai. Aman dong. Aman, cuman ya jadi gimana sih orang anak yang nyengir tiba-tiba diem petakilan gitu. Nah senior juga. React-nya yang serem ya. Senior gue juga ini kayak punya tenaga buat mindahin si isinya itu ke badan dia. Itu tuh bener-bener kayak anjir gue pengen pulang. Gue gak tau apa-apa, gue pengen pulang kan. Udah tuh, terus udah pas kayak ditransfer gitu, dia duduk, dia minta bikinin saya pop mie dong. Tapi tatapannya kosong ya. Minta pop mie. Terus lagi dibikinin, dia ngerampas punya temen gue nih. Lu ngapain ngambil pop mie gue? Saya lapar. Anjing. Setan bisa lapar, gue kata. Lepra juga doi. Iya. Terus abis itu dia tiba-tiba kayak nggak tahu sebelum lagi makan gitu, kayak ke distract gitu, dia ngatain gue. Kamu ngapain di situ? Duh, mampus. Ngapain? Gue lagi ngerokok kan di depan sama anak-anak yang ada di sini juga, anak ini sambil natap muka lu nih. Iya, natap. Lu tahu sendiri lah kalau misalkan tatapan kosong gitu ngeliatin orang, kamu ngapain di sini? Kamu nggak boleh ngerokok ya. Terus, iya, gue merinding anjing. Kenceng gue nih. Terus merinding gue. Terus dia jalan ke depan gue. Terus dia cuma ngatin gue doang. Masuk ya ke dalam, nanti kamu sakit. Gue bilang, baik banget. Lu ngobrol sama dia itu berarti? Ngobrol. Gue masih kayak, ini orang sadar nggak sih, anjir. Kan gue nggak tahu ya. Udah tuh, habis itu dia duduk lagi. Dari kita semua yang panitia sama yang emang senior disuruh tidur kan. Gue tidur, sebelah gue si yang kesurupan ini tadinya. Gue bilang, lu seriusan gue tidur di sini nih? Iya, jagain aja, nggak apa-apa. Ada yang lain kok. Ya udah, gue gituin kan. Oke, terus gue tidur, dia malam-malam begini-gini. Gue takut ikutan kesurupan kan. Untungnya nggak kenapa-napa sih. Aman-aman aja tapi ya. Untungnya aman-aman aja. Terus? Udah, habis itu gue nggak tahu tuh yang senior gue tadi yang ditransfer itu gimana caranya udah sehat paginya. Udah semuanya udah normal deh. Untungnya dia bisa nge-handle di situ. Iya, itu cuman kan yang namanya orang kesurupan kayak gitu, lu diajak ngomong gitu sama orang kayak gitu, dan lu first impress lu ngeliat yang kayak gitu, ini bener gak sih anjir? Bingung banget pasti lu. Cuman emang asli sih dia bisa ngeliat kayak gitu. Anjir. Masih ada sih orangnya. Ditatap mata lu. Anjir. Untungnya ya, gue ngeliat matanya bentar doang. Dia tuh matanya kayak belot, cuman melotot gitu, gimana sih? Itu serem banget. Tapi maksudnya kayak warna mata normal ya, maksudnya kayak udah hitam putih gitu kan. Hitam putih, cuman kayak sih pinggir-pinggirnya merah-merah gitu, mungkin capean kali ngantuk ya. Tapi nggak ada yang gimana banget, enggak lah ya. Itu sih yang parah sih kalau yang di kelas sih. Kalau yang di kampus nih. Gue kalau nggak salah denger selinting lah. Lo mah nggak ada apa? Lu dulu deh. Kampus kita ngeri soalnya. Serius. Aduh, gue nggak tahu deh nih. Mungkin teman-teman gue yang waktu itu pada ikut acara, gue lupa deh ke acara Trans TV apa gimana gitu kan, dulu anak-anak SMA kan ditarik-tarikin kan, SMA anak kampus. Nah itu gue balik sekitar jam 11:30 malam apa jam 12 gitu kan. Baru balik dari syutingnya itu kan. Terus biasalah sebagai anak-anak yang malas bawa barang, kita taruh barang di BEM. Nah waktu itu tuh kan BEM gue posisinya begini. Nah di dalam ada kaca, di dalam itu langsung lorong gitu kan. Terus di atasnya ada tangga. Tahu kan lu tempat tinggal? Iya, tahu gue. Tahu lah. Di samping itu kan pintu masih belum bisa dikunci kan, masih dibuka gitu kan, bisa dibuka kan. Nah, di situ gue karena emang berhubung yang pintu depan udah dikunci, jadi gue masuk lewat jendela.
Nah itu semua gedung kan biasanya udah jam 12 malam Gelap, nggak udah ada gelap. juga yang buka Iya, kan. betul, udah Sapam gelap, udah juga di dikunci. luar kan. Nah terus abis itu gue tadinya mau minta tolong sama sapam buat bukain kunci ngambil barang kan. Cuman kata anak-anak udahlah nggak usah ribet, masuk aja lewat jendela. Masuk tuh. Ala bandit ya masuknya. Buset, itu barbar banget. Gue juga gak tau kenapa gue SMA kuliah begitu ya. Itu yang rebel banget loh. Emang gue masuk itu, yang masuk itu ada gue sama temen gue yang agak-agak lekong. Oke. Nah tainya itu temen-temen gue nggak ada yang berani ngambil yang jaket-jaket yang digantung di belakang pintu tuh. Kenapa? Ada. Iya tau gue. Karena kan gelap banget, langsung ke tangga kan. Ya udahlah, gue ambil. Pas gue ngambil jaket yang belakang pintu, ketak-ketuk. Apaan itu dari tangga? Gue gituin kan. Terus kenceng lagi gue. Apalagi gue ngalamin. Terus abis itu temen gue udah kabur duluan nih, kampret nih kan. Udah ngambil tas segala macem, dikeluarin semua. Itu tas kagak ada yang maksudnya gak ada yang dikasih bye-bye, dilempar semua gara-gara panik kan. Terus. Gue di dalam, gue nggak tahu itu sekelebatan apa emang badan, dia lewat gini gitu ya, depan anjir, pintu dong. Lu? Sumpah demi Allah udah gue kayak tungguin gue matung di dalam, gue nggak bisa kayak gimana sih, gak bisa ngambil barang-barang lagi kayak ya udahlah apa aja gue ambilin semua, gue bawa keluar. Panik lah ya itu. Sumpah itu panik banget. Turun aja tuh kan gue emang pakai flat shoes waktu itu ya, sepatu gue taruh di dalam BEM. Nah itu sepatu gue tenteng, gue lari ke tengah-tengah, gue nggak sempet make gue. Itu bener-bener jelas banget dari yang tangga terus dia turun gitu, belok gitu, anjing. Bunyi tapaknya tuh kayak tapak kaki orang-orang jalan normal biasa. Cuman gue mikirnya jadi suara langkahnya itu emang lu jelas banget ya. Gitu kan. Anjir. Cuman gue nggak ngeliat badannya full ya, cuma setengah doang kan pintunya begitu ya. Gue mikir ini malam-malam siapa lagi yang di dalam, nggak mungkin sapam juga kan. Nggak mungkin. Udah tuh di situ anjrit. Besokannya udah gue nggak mau ke BEM duluan. Udah pada trauma duluan. Jadi emang di parah sih kampus kita itu pertama kalau untuk sosok yang fenomenal di situ emang si Merah. Gue nggak ngerti ya kenapa si Merah ini identik juga dengan perkampusan ya. Maksudnya bukan cuma kampus kita doang loh yang ada si Merah. Iya kayaknya banyak sih. Nah cuman gue bukan si Merahnya. Apanya nih? Justru di auditorium itu, jadi di kampus kita itu ada auditorium kan ya, yang bisa buat dipakai buat wedding juga lah ya. Iya betul. Buat pertemuan-pertemuan gitulah. Jadi kayak ballroom gede. Di situ emang cukup dikenal kakek-kakek di situ. Sama anak kecil. Di mananya? Di auditorium. Di dalamnya itu terserah mana-mana dia muter-muter. Jadi waktu itu lagi first thing first ya kalau nggak salah deh. Pokoknya lagi pada nginep bareng di kampus itu. Oh gitu. Lagi apa maba tuh, yang musim maba ya. Jadi kayak ini angkatan lo ya, cerita angkatan. Iya. Oh, iya. Jadi di gue belum ada nih. Iya, belum ada ya. Belum ada gue. Nah, gue menghormati lah meskipun bukan angkatan sebenarnya, cuman gue ikut deh ya kan, menghormatin aja lah programnya. Jadi kita nginep di kampus. Waktu itu kalau nggak salah momennya itu lagi puasa kalau nggak salah. Itu itu mau sahur on the road. Oh SOTR. Yoi, itu mau SOTR tidur. Jadi ruangan audit dibuka. Nginep lah di situ tuh, pada tidur emper-emperan lah tuh ya kan. Pada pakai jaket lah, nggak disiapin kasur juga nggak. Jadi barbar udah aja barbar. Gue nggak tahu apa. Lagi gue suka sotoy kan kadang, maksudnya kayak gue seneng aja gitu. Waktu itu gue ada handycam VHS gitu. Gue ngerekam tuh, iseng aja gue. Dan gue gue nyalain yang night modenya kan. Wah iya udah. Saat di belakang auditorium itu kan ada kayak buat ruangan sound engineering ya. Ke dalamnya gitu ya. Iya kan. Lu tahu nggak di atas itu storage. Anjing gue kenceng banget sumpah. Gue iseng naruh kamera di situ, gue buka. Itu emang apa sih kayak ada pintu kan. Iya ada. Nah itu gue buka, saat gue buka gitu, itu gue benar kayak nekat banget deh gue. Nggak ada yang, ini gue kenceng banget sumpah, kenceng banget. Itu merinding. Kenceng banget ya kan. Jadi itu gue tos-tosan deh, muka deh. Gue nekat deh sadadanya. Barbar banget itu. Gue buka gini, nggak ada. Tikus ke muka gue. Anjir. Gue bilang ini attack-nya beneran nih, gue bilang. Gue kira beneran anu. Gue bilang lebih serem, yang ini kan nyentuh ya kan. Iya, fisiknya tikus bro ya kan. Gue bilang yaudah nih. Saat tikus gue panik dong. Itu VHS sempat kebentur lah. Untungnya nggak rusak. Saat
gue taruh di situ shift. Terus Gue taruh, kita turun, gue ngerokok nih. Ada kali 2 batang, lama loh, 2 batang lama loh. lama. Iya Apalagi kan? rokok itu. Nah rokok begini nih lama nih. Hmm. Kita ngerokok, udah selesai 2 batang, kita naik ke atas. Balik ngambil, wah itu gue balik lagi ngambil itu tuh takutnya Masih. lebih nih, double nih gue nih. Gara-gara Wih tikus gila, emang. gue bilang pertama karena tikus. Jadi udah saat gue ambil, jadi kayak gue coba play lagi kan. Jadi gue masukin ke laptop, gue pindahin. Itu kayak gue percepat aja lah gitu. Gue kayak nggak tahu kenapa hobi gue tuh kayak mempercepat video yang habis gue Letek ya. habis gue tag itu, kayak nggak tahu kenapa gue pengen aja, kebiasaan gue gitu. Saat Aneh bisa aneh. nggak ada yang aneh tuh pas di video tuh, kok nggak ada yang aneh ya. Gue ulang lagi deh, nggak tahu kenapa saat di menit sekian, bukan di jam ya, di menit, gue lupa di menit keberapa, itu bener-bener ada yang nabrak lensa nih. Ada yang nabrak lensa, itu bentuknya pokoknya ini kombinasi, gue bingung saking absurdnya. Kombinasinya antara orb sama nyamuk. Nyamuk kan hitam kecil. Iya kan? tengik. Nah, tapi Ops kayak ada kan putih. nah, orbs kan bulet. sebenarnya kan iya kan kayak bulat-bulat gitu kan. Bulet. Jadi kayak oval-oval nggak jelas gitu, yang kayak warna-warna pelangi juga gitu lah. Iya benar. Orbs juga kadang kan kayak ada oren-orennya atau kayak ada Iya. ijo-ijonya. Jadi kombinasi antara dua itu. Pokoknya pas itu nabrak jeder, out focus. Lu bayangin tuh, nggak fokus lensanya. Dan itu ternyata sampai habis nggak fokus. Oh iya. Iya, sadly VHS gue hilang. Ya. Itu momen hilangnya cuman jeda 3 hari sih. Iya, gara-gara Hilang. Iya sih emang sih, setahu gue kalau Gue bener-bener ini mungkin blank yang menurut gue paling blank banget. iyalah. Karena gue harusnya gue inget banget posisinya ada di situ. Tahu nggak ada. Gue nggak tahu VHS gue, jadi gue anggap hilang pokoknya. Singkatnya gue lupa dah. Ya emang sih. Gue malas aja kayak mempertanyakan lagi kayak gue sebenarnya ya? tahu jelas ada di situ. Nggak kemana-mana sebenarnya ada di situ. Cuman kok hilang. Dibilang diambil juga nggak ada. Temen gue nggak ada yang klepto, dan gue jarang juga ada temen gue yang ke kamar gue lah, jarang banget. Iya, ngapain Kayak juga hitung gitu jari. ya ngambil itu loh. begituan ya. Ngapain juga kan gitu. Dulu belum musim 90s-an. Sekarang mungkin ya oke, ada motivasinya biar gue dapat. Biar jadi klepto. Iya kan. Nah, Cuman emang kalau lu nyimpen yang kayak gitu-gitu, dia entah katanya barangnya sih, rusak iya, apa emang iya. gone gitu aja. iya bener. Jadi lensa, jadi gini. Ini kalau kata yang salah satu yang mengerti banget nih, salah satu para psikolog pernah ngomong gini ke gue. Makhluk halus itu kalau misalnya nongolin tuh kurang lebih 10-20 meter depan kita. Yang pasti makhluk halus itu nggak mungkin benturan fisik sama kita, Iya. kecuali lu punya pegangan. Nggak punya, makanya Nah, tongolin ya kan, doang. katanya gitu, kecuali lu punya pegangan. Kayak gitu. Itu berarti lu level lu udah naik lagi tuh. Dewa ya. Iya, udah mulai dewa tuh. Jadi si makhluk halus itu biasanya nggak akan nyerang lo, Iya. tapi dia akan ada. Itu pun Nongol jarang doang. banget, iya. Apalagi kalau lu shoot nih kayak kita pakai kamera ini nih. Lo kalau sengaja lu shoot itu nggak bakal 90-100% gue berani jamin akurat nggak bakal lu nangkep. Kecuali Ketidaksengajaan. nah, kecuali lu nggak sengaja lupa matiin terus lu begini, ada kemungkinan lu bisa rekam. Itu yang gue Nah, kenceng hindarin banget dari gua. dulu. Iya kan. Makanya, tapi kalaupun lu sengajain lu blank begini, jangan salah lu. Maksudnya makhluk halus itu entah kenapa juga mengerti. Iya. Dia Oh, nggak akan lu nongolin. mau ngerekam gua. Ini misal iseng gitu kayak Iya. speak nggak tahu deh. Cuman emang ya adalah 1-2 yang colongan dapat. Tapi kalau misalnya emang lu perhatiin deh. Cuman kamera yang emang nggak ada inangnya ibaratnya, nggak ada manusianya. Iya. CCTV. Oh ya pasti itu. Itu sering banget sih nangkep CCTV itu. Itu kenapa gue nggak pernah mau kerja di bagian itu. Iya kan? Nggak mau gue. Wah, nanti deh di lain kesempatan gue bakal cerita CCTV di Monas. Itu buset, nanti gue ceritain. Boleh, Itu serem boleh. parah itu. Jadi ada gue tuh soalnya magang di Monas sama di museum. Nah nanti gue ceritain di lain kesempatan. Jadi ini gue lanjut dulu yang tadi. Iya. Gitu. Nggak ada penampakan, cuman kamera out focus. Nah udah nih kita turun, gue ngantuk, gue tidur sih. Itu kayak masih tidur ayam lah gue. Setengah sadar lah ya. Iya, rame nih. Gue inget banget di situ anak-anaknya nggak banyak. Berapa orang doang sih? Iya, soalnya kelas dibuka, jadi ada yang tidur di kelas juga. Oh gitu. Jadi gue sebenarnya nggak tahu itu auditorium tuh buat khususnya buat siapa, buat panitia tuh buat apa? Kegedean banget kalau buat panitia, kan Iya, dikit bener. panitianya. Bener-bener. Paling cuma 30-40 orang. Udah kita tidur ayam. Mulai ada keramaian di situ sih. Kenapa tuh? Ya, lu tahu ada 2 kamar mandi di auditorium kan, kanan Tahu kiri tuh. banget, Oke. tahu banget. Dan lu tahu kan
di tempat duduk itu kan kalau nggak salah tuh levelingnya kayu kalau gua nggak salah. Iya bener ya, masih sampai kayu sekarang. masih sampai sekarang kan. Jadi udah kayu terus agak-agak kendor, jadi kan kedengeran banget ya kalau misalnya bunyi ngikuk Iya, tak tiktuk tak tiktuk gitu. Ih, males banget. Iya kan, ada nih keramaian tuh, dimulai dari kamar mandi, keran nyala. Ini umum banget nih, ini umum. Tapi selalu kalau gue tanya satpam, setiap ada air nyala, keran nyala, jawabannya selalu kayak gitu. Ya biarin aja bang, biar penuh sekalian. Jawabannya ngenyek tapi mukanya malas. Iya udah kayak Pasti begitu. Ya udahlah bodo amat Iya, gitu. dan dengan satpam yang berbeda. Tapi jawabannya pasti begitu. Aduh, males Gitu. Lu iseng aja deh kalau emang ada yang mau ngetes, coba tanya satpam deh. Enggak, Pasti udah jawabannya beda sama. Sekarang udah ganti. Gue berani jamin jawabannya sama. Kayak emang udah kayak emang udah apa ya, udah jadi udah urban legend nih kali ya. ya. Nah, kisah-kisah urban legend. Jadi saat ada suara airnya tuh nyala, yang pijakan bukan, gue nggak tahu ya pijakan atau apa, cuman kan pasti kalau kayu itu bunyi ada yang jalan dong. Jadi bunyi kayak decitan gitu tuh sama deg gitu tuh. Nah itu gabung tuh. Oke, wah ada yang ketawa tuh. Oke, selesai. Anjing, iya. Enggak, ya orang. Orang kayaknya. Aduh, parno gue. Iya kan, selesai tuh. Nih epicnya di sini nih. Aduh, males. Salah satu keepikannya muncul suara kayak granit. Hah, granit? Lu tau batu granit nggak sih? Iya tahu. Kalau lu geser itu bunyinya deg. Entah kenapa gemanya kenceng dong. Iyalah, lebih kenceng daripada lu bangku biasa kan. Granit tebel soalnya, padat banget. Iya kan? Ada batu granit, suara granit tuh kayak deg. Dari mana asalnya? Lu tau dari mana? Dari tempat gua naruh video di belakang. Emang nyari gara-gara lu. Kelar. Udah kelar kayak gitu. Itu kenapa gue bilang cukup epic, karena suaranya jelas banget sih. Iya, Banget. Udah selesai ya kan. Kenceng Kita udah gue. mulai makin gak bisa tidur nih. Gue sama temen gue, tunggu namanya itu, gue sama Derry waktu itu. Kok Derry? Iya. Gue sama Derry tuh ada pada depan ya kan. Lu bayangin ketakutan sambil ngeliat muka dia lagi kan. Makin takut. Udah Sorry nih kok. set selesai. Nggak lama nih muncul nih suara bocah sih. Ya Allah, si bocah. Gue kenceng banget ya. Males banget. Suara bocah, ramenya kayak suara bocah main bola. Dan lu tahu, gue cuma dengar suara Derry ngeliat bocah main bola. Sumpah kenceng banget gue. Derry benar-benar ngeliat bocah main bola. Lu tau kan bocah main bola gawang kecil yang kayak pakai sendal. Kan itu di Audi. Ada sendalnya, ada bocahnya, ada bolanya. Tapi kan itu di Audi. Di audit. Ih, kenapa Dan lu bayangin, sih? doi main bola, gedebak-gedebuk, bolanya nggak ada yang mantul-mantul. Kan banyak orang tidur di situ. Iya. Harusnya kehalangan kan. Iya benar. Ini bola jalan aja. Gimana sih kegiatan orang main bola gitu. bocah? Iya. Iya. Udah selesai nih. Iya, sumpah merinding gue. Gue cuma dengar suara Derry bilang, itu bocah main bola. Oh, dia bisa lihat ya? Sumpah demi Allah. Dia nggak bisa lihat, cuman emang saat itu benar-benar ditongolin. Oh anjir. Derry ini setahu gue bukan orang yang nggak percaya gituan, nggak percaya hal-hal seperti itu. Cuman dia lebih milih kayak bodo amat gue. Ngedenial masih. Iya. Kayak dia mendenial gitu. Udah selesai kayak gitu. Gue sama Derry karena mungkin salah dua yang nggak tidur kali ya. Tapi gue kayak udah nggak tahan. Cabut yuk. Cabut lah. Iya, gue udah enak banget nih. Udah baru ketempelan. Iya, soalnya nggak tahu kenapa gue kalau udah saking noid, gue gini sih. Gue kalau udah noid cepat banget emosinya. Iya. Jatuhnya emosi. Gue cabut, pas gue cabut kakek ketawa. Wah, nah itu lo kenceng banget gak gue? Kenceng parah gue nih. Sumpah kayak kakek ketawa sih. Aduh, gue gak mau audit lagi. Gue sama sekali gak ngelihat kakek-kakeknya. Derry ngeliat itu kakek-kakek, lari nukik badannya. Wah, sumpah kenceng banget, sumpah iya, kayak Naruto. Sasuke, siapa deh pokoknya kayak kartun deh kan. Larinya gitu tuh, hybrid gitu bentuknya. Jadi si kakek itu bersarung, kaos belel. Oh, kaos belel. Iya, kaos belel. Oh, gue kira kaki yang emang pada dasar umumnya putih gitu. Oh, enggak. Sarungan, kaos belel. Cuman gue nggak tahu ya, dia megang entah itu tongkat atau apa di tangan kirinya. Kalau kata Derry kayak, pokoknya itu kayak megang sesuatu. Entah itu tongkat atau apa, pokoknya ya kayak kayu lah pokoknya. Buat nyambit lu. Iya, kayak baru gue mau bilang kayaknya mau nyambit. Itu nukik. Gue sama sekali nggak nengok ke belakang sih. Gue nggak nengok ke belakang. Jangan sih. Gue nggak tahu panik atau apa ya. Itu pintu nggak ada yang bisa gue buka. Lu bayangin. Itu pintu pastinya nggak ditutup. Sebelumnya itu pintu nggak ditutup sih.
Iya, kok jadi ketutup ya? Nah, mungkin karena gue panik, entah kenapa ya, gue kayak sosok logis aja gitu. Wah paling nggak bisa nih, kehantem mungkin kayak seat belt kalau tarik kan begitu tuh. Emang fungsinya begitu, ada emang ada teknologinya begitu. Lah ini kan pintu. Nah ini pintu nggak kekunci, kok gue tarik malah kekunci. Gue udah cukup angkat tangan di situ. Aduh. Untuk mikir, gue bodo amat, gue kayak makin emosi. Pokoknya nih pas gue tarik bunyi cetak. Kebuka. Kayaknya dol deh. Kebuka tuh. Iya kan, gue sorry ya. Sorry nih. Gak apa-apa sih. Iya. Ini taruhan nyawa, Pak. Iya, gue panik dong. Gue bilang, wah, gue cabut. Itu si Derry. Ternyata gue udah gak denger apa-apa, udah selesai. Gue keluar auditorium udah normal aja keadaan gue gak denger apa-apa lagi. Ternyata Derry sampai gue beli Aqua itu masih dengar suara ketawa dan makin kenceng sih. Lu bayangin, gue ke Indomaret jauh banget, yang 24 jam dari kampus, cukup jauh lah. Gue naik motor soalnya. Udah gak ada arahan. Nggak ada dong, nggak ada sangkut pautnya sama kampus lagi nih. Tapi Derry masih dengar suara ketawa kakek-kakek itu. Dan suaranya kenceng. Berarti anggapannya gini. Iya kenceng banget gue nih. Berarti kakek-kakek itu antara ketawanya kenceng atau dia jangan-jangan ada di belakang Derry atau di sekitar Derry. Ngikut berarti kan. Itu paling epic, lo boleh tanya Derry itu gila sih. Dan ternyata setelah itu pun, sebelum dan setelah angkatan lu pun, yang pokoknya yang ada di auditorium itu kisahnya sama, kakek-kakek dan ada anak kecil main bola. Kalau itu sih jujur gue belum pernah denger, karena gue juga belum pernah ngalamin kan. Tapi itu sumpah parah banget ya. Gila itu paling gila yang pernah gue alamin. Banget nih di kampus. Kampus itu banyak, makanya oke, gue sebut aja kampusnya. Kampus kita itu di Universitas Dharma Persada yang emang dulu buat lokasi di sini ada setan. Setan di sini ada setan. Jadi syuting di sini ada setan tuh emang sebenarnya nggak cuma syuting itu doang. FTV itu banyak yang syuting di Unsada waktu itu. Nah, juga termehek-mehek juga ada. Ya. Kalau gua nggak salah denger ya, di pintu depan yang akhirnya jadi pintu belakang di Unsada itu, dulu ditemukan beberapa, artinya nggak cuma satu ya, mayat korban Petrus. Itu ya ternyata itu emang bisa dibilang berita yang gua nggak bisa bilang ya itu rahasia umum sih. Tapi nggak benar-benar ekstrim banget eksposnya gitu. Ternyata di situ ada sangkut pautnya dengan korban Petrus. Beberapa ditemukan beberapa mayat di belakang situ. Makanya pintu Unsada itu utamanya dipindahin ke belakang. Kalau penjelasan ininya sih logisnya karena jalanan di situ kecil. Iya, ngalangin lah ya. Iya. Gue mikir gini aja, kenapa lu bikin itu pintu depan kalau emang jalanan kecil kan? Kenapa nggak dari awal aja lu pindahin ke pintu belakang? Pintu belakang jadi pintu depan gitu dari dulu. Letaknya juga pintu belakang, pintu depan. Akhirnya setelah ada BKT barulah pintu itu difungsikan lagi, dibuka lagi. Dulu itu ditemukan beberapa mayat Petrus. Gila tuh Petrus dulu zaman-zaman. Gila men, itu berarti 90-an ya. Ya kan, Orde Baru tuh. Orde Baru. Gue belum lahir itu mah. Iya. Baru ceritanya dong Mas Lahir. So muda lu ya. Iya dong. Jadi emang kampus kita itu cukup mengerikan. Parah sih. Ya gitu. Suara keran itu umum, hal yang paling umum. Hal yang paling sering mau dimanapun kayaknya sama. Iya, jadi kalau bahkan sampai di kamar mandi pun yang di dekat musola itu suka kayak gitu. Oh gitu. Gue pernah. Jadi waktu itu lo tau kan selahan yang UKM warna ungu sama yang di tengah-tengah dekat musola itu kan ada selahnya tuh hitam gelap nggak tahu nggak ada apa-apa. Gue jalan nih kamar mandi sendirian. Waktu itu masih anak-anak parkiran masih pada nongkrong di parkiran kan, masih jaya-jayanya lah itu. Terus jalan gue kebelet kencing, ada yang ketawain gue. Mampus. Serius lu? Aduh. Aduh anjing merinding gue. Anjing kenceng gue. Oke, terus. Gue ngeliat dari mana nih ke kanan, gue nggak berani kan madep kanan kan. Di situ gue kira cuma sekali gue kayak gitu, ternyata 2-3 hari gue sendirian ke situ, ketawain mulu dong gue. Itu tempatnya tuh lagi nggak ada orang masalahnya, bener-bener nggak ada orang. Ya masa iya sih nggak ada orang, ada yang ngetawain gue. Itu dari situ udah gue nggak berani lagi sendirian kamar mandi yang dekat musola itu. Gue ajak cowok gue atau nggak temen gue. Anjir. Najis banget gue diketawain loh. Dan terakhir ketololan yang gue lakukan adalah waktu itu
Gue lupa ya ada pohon apa sih di atas, ada nih di atas apa kayak sebuah taman di depan Fakultas Sastra, Tamsas. Itu kan kayak apa ya, kayak apa biji kering gitu ya. Iya ada. Yang disangga-sangga itu. Iya. Nggak tahu kenapa gue mau ngambil. Gue ambil, gue timpuk. Gue timpuk lantai 2. Jadi kan itu lorongnya kan emang nggak ketutupan ya, emang. Jadi lorong itu tuh apa ya, ngelos aja gitu. Itu kan enteng. Iya kan, gue timpuk nih ke atas, bunyinya gede, duh, anjir, kabur gue, anjing gak, lu kenceng gue, sih lu iya. kelakuannya. Cuman alhamdulillah untuk ngelihat hampir nggak pernah gue, tapi kalau suara nggak usah ditanya deh. Oh iya, gila suara jelas banget itu sih. Yang pertama kali yang gue lihat nyata depan muka gue itu yang turun dari BEM itu. Yang dari BEM itu ya. Itu najis banget. Dan lu bayangin kalau jadi Derry ya, ngeliat kayak kakek bentuknya hybrid gitu larinya ya kan, kayak nukik gitu. Iya, dulu juga ada namanya Kita Masih Baru ya, angkatan 2013. Iseng kan, denger katanya Unsa ada horor kan. Dia kayak bikin bukan ritual sih jatuhnya, kayak emang mau nyari sensasi aja mungkin waktu itu. Dia tengah malam lah masuk, gue nggak tahu dia masuk dari mana, apa emang sengaja mengunci diri di dalam. Dia muter-muter nih keliling-keliling. Lu tau kan ekonomi ada ruang apa sih yang kaca itu, TU ya? TU. Nah itu di situ ada yang duduk. Mampus. Si merah. Aduh serius lu? Anjir, kalau masih ada orangnya nonton pasti inget deh. Gila. Si Abang Fandi waktu itu sama teman-temannya. Lu ngeliat si merah ya? Si temen gue ini iya. ngeliat si merah. Besokannya seminggu sakit demam. Gila. Macem-macem sih kelakuan lo. Macem sih lo. Di situ gue sempet parno sih kayak, aduh anjir gue nggak mau kuliah di sini. Gila. Berarti bener ya, merah tuh ada ya. Iya. Bahkan dosen gue. Itu urban legend ya soalnya. Iya makanya. Dosen gue, lo kenal Pak Tommy? Oh kenal, iya. CS banget kan. Dosen saya tuh. Jadi waktu gue awal semester 1, gue anak sastra Jepang. Gue emang diharuskan belajar bahasa Inggris juga kan. Begitu juga anak sastra Inggris harus belajar Jepang. Bahasa Jepang. Nah semester 1 gue ngambil kelasnya dia. Itu siang tengah hari bolong, jam 1, jam 2. Anjir. Jam 12. Gue sama mandi nih. Kan dia emang bisa ngelihat ya. Oh iya. Oh sekedar info, Pak Tommy itu dosen gue, salah satu dosen yang bukan salah satu, satu-satunya dosen yang indigo. Betul, yang emang bisa ngelihat. Iya. Dan ngomong senyablak gitu. Yoi. Kesel banget gue anjir. Terus. Gue ke kamar mandi nih sendirian. Masuk gue. Kamu kalau masuk jangan bawa anak kecil ya. Wah anjir merinding gue. Pak saya sendirian pada tadi. Itu di belakang kamu ada yang ikut. Pak jangan bercanda Pak. Gue gitu. Duduk aja. Baca doa ya. Sumpah gue masih merinding sampai sekarang. Ngomongin Pak Tommy, udahlah bantai di sini aja lah ya di episode ini ya. Jadi parah. Pak Tommy ini pernah waktu itu di salah satu kelasnya. Kelas malam. Gue waktu itu ngambil kelas malam kan sempat. Iya, malam juga masih jam 6:30 sih. Baru habis maghrib banget iya, tuh. baru habis maghrib. Baru tapi keluar emang tuh. ya, tapi katanya gitu. Kan itu kan antara terang dan gelap. Perbedaan waktu katanya. Jadi kayak biasa kita masuk. Pak Tommy belakangan kan. Anak-anak udah kumpul, bercanda, segala macam lah, kegiatan normal lah. Emang enggak banyak anak-anaknya. Cuman ada kalau enggak salah ada 16 atau 17-an lah. Iya, kelas malam enggak pernah banyak. Kelas malam dikit. Udah tiba-tiba dia masuk dengan santainya. Saat dia naruh buku, tek. Dia tegur sapa kan. Selesai kayak gitu, habis tegur sapa, dia ngeliat ujung. Dia ngeliat ke ujung kelas. Kelas mana nih? Itu di tes 60. Wah, banyak sih di situ. Itu salah satu kelas yang terpanjang, paling gede soalnya. Panjang paling terang sebenarnya. Paling terang. Dan paling punya sisi gelap. Bener loh. Jadi saat dia naruh buku, dia cuma ngeliat di ujung kanan terus. Diem cukup lama, hampir 5 detik 10 detikan lah. Oke, kita lanjut minggu depan ya. Gue kencang banget sumpah. Aduh merinding gue. Gue nanya, anak-anak nanya, lah kenapa Pak? Kenapa? Aduh merinding gue. Kita cabut, udah kelas, kita cabut, ngomong cabut, bukan kita pulang, kita cabut. Minggu depan kita kelas lagi. Pak lu lihat yang aneh-aneh si bapak ini. Untuk beberapa anak yang tahu kalau dia indigo, kita tahu, tapi malah makin kepo. Salah satunya adalah gue. Gue nanya, Pak kenapa Pak? Gue di ujung
Lu yang duduk di belakang lu pada dingin gak lu? Wah kenceng banget gue sumpah, kenceng banget gue. Itu kelas emang pertama AC-nya double. Iya, cuman kan sedouble-doublenya gak sedingin Iya. itu karena gue sering di pojok. Nah, sekedar info aja, saat itu AC cuman satu yang nyala, itu paling depan. Aduh, males banget. Makanya Pak Tommy ngomong, lu dingin gak di belakang? Iya pak, saya sambil geser gitu kan, majuan gitu kan. Lu jangan maju, itu orang makin maju ke sini. Ya Allah. Gue kenceng banget sumpah. Lu tau nggak posisinya itu ngeliat ke belakang, jadi berarti dia bukan maju, berarti dia ngelangkah ke belakang. Setiap anak-anak makin maju, dia ngelangkah ke belakang. Merinding. Kenceng banget gue sumpah. Merinding. Gue jarang ngeliat, gue jarang banget ngeliat Pak Tommy yang kayak Iya, marah-marah. biasanya dia Cool aja dia. Cool dia kan. Ngeliat yang kayak gitu dia kayak ya udah sih kayak gitu. Karena dia ngasih tau kan, maksudnya kan gue nanya, akhirnya dia ngasih tau kan. Dia ngasih tau kan kalau emang lu dingin gak di belakang. Itu ada yang di belakang lu soalnya di ujung. Ada tamu yang gak diundang di sini. Dia marah, cuman anak-anak makin panik, mulai maju saat udah mau kayak mau cabut tapi pelan-pelan gitu. Nah dia gedek jadinya, jangan maju deh. Udah ada interaksi nih. Saat bukan kenceng banget sumpah. Udah akhirnya makin maju si Pak Tommy kayak makin udah bete kan, kayak udah deh cabut. Kabur. Lu cabut duluan. Akhirnya anak cabut nih, saat keluar dia masih di dalam. Ngapain dia di dalam? Banting buku tau. Dah. Marah-marah di dalam. Dia ngoceh pakai bahasa Jawa coy. Waduh. Oh dia orang Jawa. Gue nggak tahu, gue lupa. Setahu gue kayaknya bukan deh. Dia ngoceh pakai bahasa Jawa, tapi kayaknya orang Jawa kali ya. Lancar bahasa Jawanya. Gue nggak tahu Jawa halus apa kasar, gue nggak tahu. Biasanya dia nggak pernah takut ya sama gituan ya. Ini dia, gue ngeliat dia level emosi loh. Oh emosi. Iya dong, banting buku sih. Ceder. Untung gue nggak ada di situ. Gila nggak lo? Selesai nih, saat balik di kelas berikutnya. Percis banget di minggu depannya. Keadaan yang sama. Gitu. Di kelas yang beda. Ini kelasnya di samping BEM. Oh, percis ya, banget. BEM tuh rame loh. Iya. BEM rame, terang dan dengan waktu yang sama 6:30 kan. Saat baru masuk, ini benar-benar baru masuk. Ngapain lagi lu di sini? Wait, anak-anak langsung kayak eye contact kan. Aduh apaan nih mister nih? Duduk. Gue udah enak banget nih. Jalan di lorong tuh. Di ujungan itu lagi tuh, di ujung kelas tuh, ke pojokan kelas. Dia ngoceh-ngoceh. Lu cabut sekarang lo. Jangan sampai gue murka nih. Ini udah bukan kelas lu lagi. Iya. Ngapain ngikut lagi? Lu harus udah tenang di sana. Anjing kenceng gue sumpah. Saat usut punya usut, itu ternyata mahasiswi. Oh iya. Mahasiswi yang meninggal kecelakaan. Oh my god. Lah tapi kenapa dia di kampus kan? Ini siswi paling rajin sih. Oh cinta kali ya. IP-nya tertinggi. Orangnya introvert, nggak punya temen. Kasian sih kalau yang setan kayak gitu. Maksud gue malu halus yang kayak gitu. Dan ternyata si cantik ini itu sering banget bermalam di situ, nangis di situ. Tapi dia bukan si merah. Oh si sosok dia ini. Dan ternyata kenapa? Si cantik ini sering banget diomelin sama si merah. Loh, sering banget dimaki-maki, bukan dimaki, sering dikasarin malah. Ya, jahat juga si merah. Ternyata sorry ya, setan bisa berantem ya. Iya, kaget gue. Jadi Pak Tommy ini maksud gue kenapa gue bilang dia spesial ya, maksudnya gue percaya di Indigo soal gini. Dia bener-bener kalau ngeliat orang munafik, di mata dia itu yang jalan tuh muka hewan sih. Dia ngobrol nih, misalnya ngobrol sama lu, gue Pak Tommy-nya nih, lu ngobrol sama gue, di belakang ada orang mau lewat nih, tau dia kayak enak gitu. Nah apa pak? Nunjukin ya. Gue bilang kenapa pak? Tante, ada babi. Itu orang mukanya muka palanya itu pala babi. Gue tanya, itu maksudnya apaan pak? Iblis atau apa, atau monster gitu? Orang munafik bro. Lu tau gak bentuknya aslinya apaan? Apa? Maaf ya, cewek. Wah bohai parah deh. Wah, kayak gue tahu tuh sampai. Kobis. Iya. Kobisan lah, Pak Tommy bilang kobisan. Gitu. Tapi dia bisa kayak gitu. Kerudungan cuman. Oh. Bomsek. Aduh. Kerudung dusta. Makanya dia bilang munafik. Udah. Jadi itu yang bisa gue bilang ke apa ya? Kesaksian yang paling horor ya. Karena emang ini kita ngerasain sekelas. Iya benar.
Dan orang yang biasanya tenang aja ngeliat bisa kayak gitu. Sampai akhirnya ternyata Pak Tommy tuh sebenarnya sering ngeliat ada tamu tuh sering. Cuma entah kenapa belakangan setelah itu dia sering kayak kelas agak ditunda dikit ya kayak gitu. Masih ada tamu di situ. Anak nunggu di Taman Sastra tuh, nunggu. Itu yang jangan salah sih, yang nggak percaya itu banyak, tapi nurut aja. Iya soalnya ibaratnya dari 10 cuma 2 atau 3 yang nggak percaya, ngikut dong mau nggak mau kan. Kita kan sebenarnya gue bukan kayak mutlak percaya banget juga gitu. Tapi kan udah nohit. Iya, udah kadung nohit. Iya, suges. Jadinya gue nurut aja udah gitu. Udah bener. Kayak gitu sih paling. Parah sih. Sekilas tentang kampus kita di yang Unsada ya, yang rimbun UI wannabe lah gue bilangnya, karena gue masuk situ kayak UI soalnya. Iya, Unsada indah. Unsada indah gitu, kayak bangsal sih sebenarnya. Waktu awal gue masuk Unsada gue kira itu kayak rumah, kayak mes buat perawat. Iya. Gue kira, kayak sekolah perawat nih ruangannya. Karena kalau misalnya bisa di Google deh, itu bener-bener posisinya tuh lo di pinggir jalan dan tempatnya itu posisi bangunannya itu masih kayak bangunan jadul yang Belanda-Belanda itu gimana sih kayak gitu. Dulu ya sebelum dipugar ya, sekarang udah diremajakan lah ya. Udah lumayan. Ya tetap aja sih serem. Seremnya dapet ya. Pohonnya gede-gede. Pohonnya gede, si Miski ada di mana-mana. Betul, si Merah. Poci di mana-mana. Betul. Yang di parkiran tuh, yang deket parkiran gitu. Itu Mr. P di situ men. Gue denger cerita siapa tuh ya abis mabuk. Itu Mr. P. Itu kalau nggak salah setelah maaf salah satu ibu kantin kita meninggal di situ. Maksudnya udah meninggal. Oh iya gue tahu. Iya kan, nggak lama. Emang ngeliat Mr. P di situ. Iya dia nongol gini. Iya. Anjing kenceng banget gue sumpah kalau udah Mr. P dah. Itu nongol beneran, anak-anak bubar jalan udah. Langsung bubar, teng. Nggak teriak nggak apa, langsung serempak bubar. Baru tuh pas di sini tuh. Kenapa? Iya, lu kenapa? Mr. P anjir. Nongol gede, tebel. Begini doang. Iya, begitu tuh, celinguk gitu tuh. Anjir. Mampus enggak lu? Kalau bentukannya kayak gitu. Mending lu lewat dah. Nah, iya. Daripada lu cuma begini doang senggil ya. Pingsan gue. Aduh. Itu horor banget sih. Ya, mungkin itu kali ya yang bisa kita share hari ini ya, Sip. Iya. Thank you banget nih sih udah sharingnya. Lu udah membuka memori lama. Iya, flashback goib ya. Sumpah gue kayak anjir mau gue ceritain gue parno. Pernah sendiri, temen sendiri. Gue lupa kalau kampus kita itu banyak banget kisahnya sebetulnya. Banyak. Nanti lain kesempatan kita ceritain lagi kali ya. Gue mau inget dulu ya. Next kalau ada kesempatan kita bakal wah oke banget sih Pak, keren banget ide lo. Kita bakal coba untuk kampus tour ya. Kampus tour. Kayak gitu. Jadi dulu Pak ribet. Iya bener ya, cuman walas lah kita pakai cara rebel kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe di Awas Jurik supaya kita bisa tetap eksis memberikan kisah-kisah yang ya kali aja lu lagi gabut ya Sif ya. Mau denger yang konten horor yang mungkin beda. Betul. Bebek sama kuda. Oke, mungkin itu aja kali. Sampai ketemu lagi di Awas Jurik selanjutnya. Gue Riang, gue Syifa. Pamit undur diri di Awas Jurik. Bye ditengolin. Aduh, dadah.